Selamat sore, kita kembali di KP Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Pelajaran Alkitab kita sore hari ini berjudul Dipahat di atas batu. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran dari sebagian firman-Mu. Berkatilah agar apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa sudah memberkati kami, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Berabad-abad yang lalu, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di atas batu, dan Anda masih diharapkannya untuk menuruti ke-10 hukum itu sekarang ini. Melanggar bagian manapun dari hukum Tuhan selalu membawa akibat-akibat negatif. Di zaman di mana kriminalitas menguasai kota-kota kita, bukankah masuk akal bahwa supaya aman dan damai kita harus mematuhi hukum pidana? Ya, prinsip yang sama juga berlaku bagi hukum Tuhan yang biasa disebut 10 hukum. Dalam hidup kita, 10 hukum Tuhan tak pernah disebut 10 usul, 10 rekomendasi atau 10 ide hebat. 10 hukum itu tidak pernah bisa diubah, karena akibat-akibat yang begitu besar bagi Anda pribadi, Anda harus meluangkan waktu untuk betul-betul mempelajari tanggung jawab Anda kepada Tuhan itu atau 10 hukum. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan sendiri yang menuliskan 10 hukum itu? Dan Tuhan memberikan kepada Musa kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan dan tulisan itu ialah titisan Tuhan ditulis pada loh-loh itu. Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 32 ayat 16. Jawabannya, ya, Tuhan yang Maha Esa menuliskan 10 hukum itu di atas loh batu dengan jarinya sendiri. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan. Pertanyaan kedua, apa arti dosa menurut Tuhan? Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Jawabannya, dosa ialah pelanggaran 10 hukum Tuhan. Dan karena Tuhan itu sempurna, dalam Mazmur 19 ayat 8, maka hal itu mencakup semua dosa yang muncul di alam semesta. Tidak mungkin melakukan dosa yang tidak dinyatakan oleh minimal 1 dari 10 hukum Tuhan. Hukum itu mencakup semua kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13, tak ada yang ketinggalan. Dosa ialah pelanggaran 10 hukum Tuhan. Pertanyaan ketiga, kenapa Tuhan memberi kita 10 hukum? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, Amsal 29 ayat 18. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, Amsal 3 ayat 1 dan 2. Kebahagiaan hati menjadi milik orang-orang yang mematuhi 10 hukum. Jawabannya, A. Sebagai penuntun menuju hidup yang bahagia dan berkelimpahan. Tuhan menciptakan kita untuk menikmati sukacita, kedamaian, umur panjang, kelimpahan, prestasi, dan semua berkat-berkat muni lainnya yang diinginkan hati kita. Hukum Tuhan adalah peta yang menunjuk pada jalan yang benar untuk diikuti supaya mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan tak tertandingi. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, Roma 3 ayat 20. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini, Roma 7 ayat 7. B. Untuk menunjukkan perbedaan antara yang benar dan yang salah, 10 hukum Tuhan sebagaikan cermin. Yakobus 1 ayat 23-25. Menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita seperti cermin menunjukkan noda di wajah kita. Satu-satunya cara bagi seseorang agar tahu dia berdosa adalah ia harus mengecek hidupnya dengan cerminan 10 hukum Tuhan. Harapan bagi generasi yang merosot dan kacau ini terdapat pada 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan menunjukkan di mana perbedaan antara yang benar dan yang salah. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, 10 hukum, supaya senantiasa baik keadaan kita. Ulangan 6 ayat 24. Jawabannya, tidak. Alkitab sangat jelas dalam hal ini. Jika 10 hukum itu bisa diubah, Tuhan Sang Bapa pasti akan mengubahnya sewaktu Adam dan Hawa berdosa dan tak perlu mengirim Tuhan Sang Anak untuk mati sebagai ganti orang berdosa untuk membayar tuntutan bagi hukum yang dilanggar itu. Tetapi 10 hukum tidak mungkin diubah sebab 10 hukum bukanlah hukum yang memiliki awal.
10 hukum adalah pernyataan prinsip-prinsip sifat Tuhan yang suci yang akan selalu ada selama Tuhan ada. Dan karena Tuhan itu ada sampai selamanya, maka 10 hukum juga akan ada untuk selamanya. Perhatikan pada tabel berikut bahwa Tuhan dan hukumnya memiliki sifat-sifat yang sama. Tahukah Anda apa artinya? 10 hukum adalah sifat-sifat Tuhan dalam bentuk tertulis. Tertulis supaya mengubah hukum Tuhan dan mengubah Tuhan adalah hal yang tidak mungkin. Yesus Kristus datang untuk menunjukkan kepada kita seperti apa hukum itu, atau yang merupakan standar hidup suci. Dalam wujud manusia, sifat-sifat Tuhan tak mungkin berubah. Begitu juga 10 hukum Tuhan, sebab 10 hukum itu adalah sifat-sifatnya dalam bahasa manusia. Tuhan itu, 10 hukum itu, baik. Dalam Lukas 18 ayat 19 dan 1 Timotius 1 ayat 8. Suci. Yesaya 15 ayat 16, Roma 7 ayat 12. Sempurna. Matius 5 ayat 48, Mazmur 19 ayat 7. Murni. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, Mazmur 19 ayat 8. Adil. Ulangan 3 ayat 4, Roma 7 ayat 12. Benar. Yohanes 3 ayat 3, Mazmur 19 ayat 9. Murni, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, Mazmur 19 ayat 8. Adil, Ulangan 32 ayat 4, Roma 7 ayat 12. Benar, Yohanes 3 ayat 33, Mazmur 19 ayat 9. Rohani, 1 Korintus 10 ayat 4, Roma 7 ayat 14. Kebenaran, Yeremia 23 ayat 6, Mazmur 119 ayat 172. Dapat dipercaya, 1 Korintus 1 ayat 9, Mazmur 119 ayat 86. Kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, Roma 13 ayat 10. Tidak berubah, Yakobus 1 ayat 17, Matius 5 ayat 18. Kekal, Kejadian 21 ayat 33, Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Baik, demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di minggu yang mendatang. Ada 3 pelajaran lagi. Untuk menutup pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu ini dapat menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati.